Ya, jadi pada PD orde 1, fungsi atau persamaan yang kita hadapi itu hanya mengandung turunan pertama saja di dalamnya. Hanya ada dy per dx saja. Hanya ada y aksen orde 1 gitu ya. Artinya hanya ada turunan pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan PD orde 2. Berarti nanti di dalam persamaan yang kita hadapi itu atau fungsi yang kita temui itu mungkin saja ada PD orde 2 gitu ya. Ya, paling tinggi PD orde 2. Barangkali terselip juga PD orde 1 atau hanya ada PD orde 2 saja juga bisa gitu ya. Oke, saya mulai. Seperti apa sih PD orde 2? Filenya juga sudah saya share. Oke Roy, sambil kerja silahkan ya. Nggak apa-apa, boleh. Karena kalian memang apa namanya bekerja kadang-kadang dapat shift malam ya. Oke, silahkan. Sebentar. Yang manakah? Oh, ini dia. Ya, PD orde 2, kita akan membagi 3 persamaan diferensial menjadi 3 tipe. Jadi PD orde 2-nya nanti ada 3 tipe. Yang pertama, tipe ini, tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu ya, kita katakan begitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat PD yang tipe kedua sama ketiga itu hampir sama gitu. Yang berbeda hanya di ruas kanan. Bahwa ruas kanannya untuk yang tipe kedua itu 0, sedangkan yang tipe ketiga itu fungsi fx atau fungsi dalam variabel x gitu ya. Nah, yang berbeda adalah tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu sebetulnya adalah simbol turunan atau simbol diferensial dengan fungsi yang bukan turunan itu dipisahkan gitu. Ini yang membedakan dengan tipe kedua sama ketiga. Jadi kalau kita lihat nih, saya sudah share screen belum? Belum ya? Maaf, maaf. Belum. Belum. Oke, lupa saya. Oke, sudah ya. Oke, ya. Jadi saya ulangi kalau gitu. Ya, PD orde 2 itu ada 3 tipe. Ini saya off cam ya. Oke, ada 3 tipe seperti ini. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tipe 2 dan tipe 3 itu sebetulnya sama. Yang membedakan adalah ruas kanannya. Kalau ruas kanan dari tipe kedua itu 0, sedangkan yang tipe ketiga ada fungsi fx-nya gitu ya, fungsi dengan variabel x. Tidak ada variabel lain selain x. Jadi variabelnya hanya x. Misalnya eksponensial e pangkat x, e pangkat 2x, atau polinom x pangkat 2, x pangkat 3 gitu ya. Atau mungkin fungsi trigonometri, cos x, sin x, dan seterusnya. Sedangkan kalau tipe yang kedua, ruas kanannya 0. Gitu. Nah, yang berbeda adalah tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini adalah simbol turunan kedua atau simbol diferensial keduanya itu terpisah dengan variabel x-nya. Jadi variabel x-nya kita letakkan di sebelah kanan gitu. Kemudian yang sebelah kiri adalah simbol turunan. Bisa pakai dy per dx, bisa juga pakai aksen gitu ya. Tapi ini turunan kedua. Jadi kalau kita lihat contohnya, salah satu contoh dari bentuk tipe 1 itu seperti ini. D kuadrat y per dx kuadrat. Ini kan artinya y diturunkan kedua terhadap x gitu ya. Bentuk ini boleh ditulis dengan y double aksen gitu ya. Nah, itu sebelah kiri. Sedangkan sebelah kanannya kalau kita lihat hanya fungsi x saja. 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x gitu. Nah, bagaimana cara mencari solusi dari PD orde 2 yang berbentuk seperti ini? Kalau bentuknya seperti ini, maka solusinya adalah kita lakukan integral sebanyak 2 kali. Jadi kalau y double x ini kita integral ruas kanannya sekali, maka turunan kedua ini akan naik setingkat. Yang semula turunan kedua dia akan menjadi turunan pertama. Gitu ya. Kemudian nanti hasilnya diintegral sekali lagi. Dari hasil integral yang pertama diintegral sekali lagi, maka yang kedua dari turunan pertama y aksen diintegral menjadi y gitu ya. Jadi mudah saja sih, ini tinggal dilakukan integral sebanyak 2 kali. Sehingga kalau ini integral tak tentu berarti nanti ada konstanta
kita tambahkan konstanta C sebanyak 2 kali proses. Kita coba contohnya. Nah, misalnya ini ya, kita punya Y double aksen atau turunan kedua dari sebuah fungsi, itu 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x. Lalu fungsi utamanya seperti apa gitu? Fungsi yang sebelum diturunkan itu fungsinya seperti apa? Ya. Nah, jadi kita carinya begini. Pertama, kalau kita mau mencari turunan pertama, karena kan turunan kedua kalau naik 1 berarti kan menjadi turunan pertama ya. Jadi ini ruas kirinya turunan pertama itu diperoleh dari integralnya ruas kanan tadi terhadap X. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4, X pangkat 3, lalu ini setengah X kuadrat. Plus C1. Nah, ini kita beri indeks 1 karena nanti kan kita akan melakukan integral sebanyak 2 kali. Gitu ya, jadi C1. Kemudian, hasil dari integral yang pertama ini kita integral sekali lagi, sehingga ruas kirinya juga naik pangkat gitu. Yang semula turunan pertama, kalau diintegral kan menjadi Y. Gitu ya. Jadi ini diintegral menjadi Y, yang ini diintegral sekali lagi. Menjadi 1/5 X pangkat 5. Ini 1/4 X pangkat 4. Ini setengah X kuadrat itu kalau diintegral berarti nanti X-nya naik 1 pangkatnya jadi X pangkat 3, lalu dibagi 1/3. Jadi setengah dibagi 1/3 itu 1/6. Nah, C1-nya kita kalikan X gitu ya, karena diintegral, lalu plus C2. Nah, jadi kita sempat menambahkan konstanta sebanyak 2 kali, yaitu C1 dan C2. Nah, yang terakhir ini itu adalah solusi dari PD orde 2 ini. Gitu. Jadi hanya dilakukan proses integral 2 kali gitu aja. Ya, itu kalau tipe pertama. Saya kira bisa diikuti ya untuk yang tipe jenis pertama. Nah, yang kedua, kita lanjutkan dengan tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu begini. Ada simbol turunan kedua, kemudian ada pengalinya konstanta A gitu, plus kemudian ada suku yang mengandung turunan pertama, kita kalikan B, konstantanya B, kemudian ada suku yang nggak ada turunannya, jadi Y pangkat 1 gitu. Ini konstantanya C. Jadi turunan kedua, terus turun 1, turunan pertama, terus turun lagi menjadi Y gitu ya. Naik, deng, sorry. Ini turunan kedua, terus naik 1 menjadi turunan pertama, terus naik lagi menjadi fungsi Y. Nah, persamaan yang seperti ini, itu disebut dengan persamaan orde 2, persamaan diferensial orde 2 homogen. Disebut homogen karena ruas kanannya 0. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini sebetulnya hampir sama bentuknya dengan persamaan kuadrat. Kita boleh menganggap ini misalnya M kuadrat plus M, di sini nggak ada. Gitu ya. Jadi kita boleh tuliskan AM kuadrat plus BM plus C. Gitu. M itu simbol turunan. Jadi kalau M saja berarti turunan pertama, kalau M kuadrat berarti turunan kedua. Nah, yang di suku C kan nggak ada turunannya ya, berarti ini nggak usah dikasih. Nah, bentuk AM kuadrat plus BM plus C ini disebut persamaan karakteristik dari PD orde 2 ini. Gitu. Nah, karena ini persamaan kuadrat, masih ingat dong kalau ini persamaan kuadrat, maka ada namanya akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Jadi kalau mungkin kalian masih ingat persamaan kuadrat yang kalian di kalkulus 1 ketemu itu adalah variabelnya X, misalnya AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Dari nilai-nilai A, B, C itu kita nanti bisa menentukan diskriminannya. Nah, dari nilai diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC kan. Dari diskriminan itu, tergantung nilainya, kalau diskriminannya positif, maka nanti akar-akar yang bisa kita jumpai adalah real dan berbeda. Karena ini persamaan kuadrat kan nanti ada M1, M2 gitu ya. Nah itu kalau M1 dan M2 berbeda itu artinya diskriminannya positif. Kemudian kalau ternyata diskriminannya
sama dengan 0, maka akar-akarnya real dan sama. Jadi ada M1, M2 itu nilainya sama-sama 3 misalnya. Tapi real, nyata gitu ya. Kemudian M1 dan M2 kemungkinan ketiga adalah akar kompleks. Itu akan dipenuhi kalau nilai diskriminannya dari B kuadrat min 4AC-nya itu negatif. Gitu. Jadi dia akar kompleks. Nah, sebetulnya tanpa mencari akarnya, kita bisa lihat dulu dari diskriminannya untuk mendapatkan akar. Jadi nilai diskriminan bukan untuk menemukan akarnya ya, tetapi hanya untuk menentukan, oh nanti ini akarnya kembar, oh nanti ini akarnya berbeda dan real gitu. Tapi cara mencari akarnya sih tetap bisa dengan rumus ABC atau difaktorkan. Gitu ya, nanti kita akan ke sana. Nah, tapi dengan begitu karena ini persamaannya persamaan kuadrat, maka ada 3 kemungkinan penyelesaian. Nah, masing-masing penyelesaian ini nanti akan yang membedakan bentuk solusi dari PD diferensial orde 2 ini, gitu. Oke ya, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, kalau ternyata akar-akarnya itu dua-duanya itu real dan berbeda. Jadi nggak sama gitu ya. Jadi ada M1 sama M2. Maka solusi PD-nya adalah Y sama dengan, tadi akarnya misalnya M1 sama M2 nih. Maka solusinya adalah A kali E pangkat M1X plus B kali E pangkat M2X. Nah, ini udah ketemu solusinya. Jadi tidak ada proses integrasi di sini. Tidak ada perhitungan dengan integral untuk bentuk persamaan diferensial homogen ini. Gitu ya. Nah, A dan B-nya adalah konstanta. Boleh pakai variabel yang lain, misalnya C1 sama C2 boleh, sembarang. Gitu ya. Kemudian sebelum ke latihan soal, kita coba lihat latihan soal dulu aja deh. Contohnya seperti apa sih kalau persamaan diferensial yang akar-akarnya itu real dan berbeda gitu ya. Oke, saya coba lihat contohnya. Misalnya misal aja kali ya. Bukan. Ini plus berbeda ya. Ini misalnya 4 D per DX, lalu min 5Y sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ini kan seperti bentuk umumnya adalah bentuk umum yang tipe kedua, gitu ya. Ada A turunan kedua plus B turunan pertama min C Y, gitu ya. Kita coba lihat lagi ini. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Manakah? Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Jadi ini dianggap sebagai persamaan kuadrat. Ini turunan keduanya kita pakai
kita ganti dengan M kuadrat begini, plus 4 D per DX itu M min 5 sama dengan 0. Nah, ini kan kayak persamaan kuadrat nih. Lalu ini kita faktorkan. Kan kita mau mencari M, berapakah M yang memenuhi ini ya? Artinya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Oke, saya cari panah dulu. Nih ya. Nah, nih. M-nya berarti kita sebar di sini. Lalu faktornya 5 itu adalah 5 sama 1 ya. Nggak ada yang lain. Sini. Faktornya 5 adalah 5 sama 1. Tapi ini negatif, berarti pasti salah satunya plus, yang satu min gitu. Tapi sebelah mana? Apakah 5 yang min atau 1 yang min? Nah, kita lihat yang kedua di sini. Karena di sini plus, berarti yang besar yang positif. Plus 5 min 1 gitu ya. Ini sama dengan 0. Berarti dari sini diperoleh M-nya sama dengan min 5. Ya, M sama dengan min 5. Atau M sama dengan 1. Ya, jadi M-nya kalau enggak min 5 ya 1. Oke, nah jadi solusi PD-nya udah langsung ketemu nih. Y sama dengan, pakai A boleh, pakai C boleh. Ini konstanta ya. A kali E pangkat. Nih, min 5 IE min 5X itu plus B kali E pangkat 1X. Tapi 1 nggak usah ditulis ya, berarti begini. Udah gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau ini yang dimaksud dengan diskriminannya itu kalau dicari dia akan positif. Diskriminan itu dari B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat itu B-nya 4 berarti 16 dikurangi 4 kali 1 kali C. 4 kali 1 itu 4 dikali min 5 berarti min 20. Jadi 16 min 20. 16 plus 20. Ya, jadi 36. Makanya positif. Nah, kalau positif ternyata memang kalau difaktorkan dia akan mendapatkan 2 akar yang berbeda. Karena yang satunya min 5, satunya 1. Tapi dua-duanya real. Real itu bukan imajiner gitu ya. Oke. Oke, ya, itu bentuk yang pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut yang kedua ya. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah kalau diskriminannya itu ternyata waktu dicari kembar. Jadi real tapi kembar gitu. Nah, kalau kembar, maka kalau tadi berbeda kan di sini ada A kali E pangkat M1X plus B kali E pangkat M2X gitu ya. Nah, karena kembar, maka kan sebetulnya suku di sini sama di sini tuh sama kalau kembar. Walaupun ini di sini kita menamakannya M2 gitu. Terus di sini A, sini B gitu ya. Tapi kan kita belum tahu angkanya. A itu berapa, B berapa gitu. Jadi kalau kembar, maka di suku yang kedua itu harus dikalikan X. Jadi kalau ini misalnya ketemunya akarnya tuh 5 sama 5 gitu ya. Di sini E pangkat 5X plus di sini B X gitu, E pangkat 5X. Gitu. Jadi kalau kembar, dua-duanya boleh dipakai, tetapi suku yang satunya harus dikalikan X. Artinya, kalau misalnya kita punya persamaan order 3 nih, akarnya itu 3, ada X1, X2, X3 gitu ya. Atau M1, M2, M3. Maka solusinya, ini A kali E pangkat M1X plus B kali X gitu. Suku yang sini kalikan X. E pangkat M-nya kan sama-sama 5 gitu ya. Ditambah nanti suku yang ketiga C kali X kuadrat.
Jadi dikalikan X sekali lagi. Kalau ini nggak ada X-nya, ini X, maka yang kedua X kuadrat. Gitu. Karena pangkatnya sama. Gitu. Ya. Kita coba. Sekarang yang kedua. Misalnya, ini. Ini soalnya kasih warna merah ya. Oke. Nah, ini sama. Pertama kita cari persamaan karakteristiknya. Berarti di sini ini min 4 M. Lalu ini, sorry. Saya ganti ya, 3. Yang ini plus 9. Maka kalau difaktorkan, saya copy aja, soalnya nulis pakai equation agak lama. Ini M, faktornya 9 itu bisa 19, bisa 33. Nah, tapi karena di sini, sorry. Ini saya ganti 6. Maksudnya 6 ini. Ini min 6, berarti di sini, karena di sini plus, maka di sini harus plus-plus atau min-min gitu ya. Karena di sini min, maka ini min. Nah, ini kalau dikalikan kan jadi M kuadrat min 6M plus 9 ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan berarti M1-nya 3, M2-nya juga 3. Gitu. Oh, maaf, ini saya kasih indeks, nanti bingung kali ya. Harusnya ada indeksnya ya. Maaf, ketutupan. Ini M1, ini M2. Ya. Ini juga sama. Nah, kita lihat nih, ini kan akarnya tuh ketemunya sama. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ke solusi PD, kan jadinya begini. Ini 3X, ini 3X juga gitu. Ini kan kayak berbeda, padahal sebetulnya sama. Nah, supaya kan nggak boleh sama, kalau suku yang sama itu harus dibedakan. Maka di suku kedua ini harus dikalikan X. Sehingga menjadi berbeda antara suku pertama dengan suku kedua. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya polinom order 3, ini jadinya ada M1, M2, M3, semuanya 3. Maka di sini, di suku yang ketiga, itu C pengalinya X kuadrat. Jadi nambah 1, gitu, naik 1 tingkat. Ini X kuadrat. Kali E pangkat 3X. Gitu ya. Ini contoh aja sih. Oke, jadinya begitu. Oke, jadi itu kemungkinan yang kedua. Ketika diskriminannya sama dengan 0. Artinya kalau dicari akarnya, dia akan diperoleh 2 akar yang sama dan real. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Belum. Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, kemungkinan ketiga itu adalah diskriminannya negatif. Ketika kita cari B kuadrat min 4AC-nya, itu negatif. Artinya kalau negatif kan berarti kita akan mendapatkan bilangan kompleks sebagai akar, ya kan? Ada bilangan kompleks itu gabungan dari bilangan real sama bilangan imajiner. Jadi ada bagian imajiner. Gitu. Jadi M1 dan M2 adalah akar-akar kompleks. Nah, kalau akarnya kompleks, maka solusinya ini. Kalau nanti kompleks itu kan ada bagian real, saya pakai alfa, sama bagian imajiner gitu. Misalnya 5 plus 3i gitu ya. Atau 4 min i gitu. Ada bagian imajiner. Atau min c gitu. Nah, untuk persamaan diferensialnya seperti itu, maka kita ambil bagian real sama imajinernya, tetapi
huruf J sama I-nya ditinggal. Jadi alfa itu untuk bagian real, sedangkan beta untuk bagian imajiner. Nah, alfa ini nanti akan menjadi pangkat dari eksponensial. Karena solusi dari PD ini adalah E pangkat alfa X kali cos beta X plus sin beta X. Oh, sorry. Ini harusnya sin. Sin beta X. Nah, kemudian dikalikan pengali di sini C1, konstanta C1 dan C2 atau A dengan B gitu, boleh. Jadi, contohnya ya, kita coba pakai di sini yang enggak ada. Saya pakai yang lain aja. Oke, sekarang kita coba contoh yang ketiga. Misalnya kita punya samaannya ini 1 aja. 1 ini 2 ya gini. Oke ya, kita coba cari jawabannya. Persamaan karakteristiknya saya copy dari atas. M kuadrat min M plus 2. Ini kalau kita faktorkan, faktornya 2 itu kan 2 sama 1. Tapi di sini kan positif nih, berarti 2 dan 1 dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, padahal di yang suku ke M, di B-nya ini negatif. Berarti kalau min 2 sama min 1 kan nggak mungkin jadi 1 ya. Jadi ini nggak bisa difaktorkan. Jadi kita harus pakai rumus ABC. Jadi karena tidak bisa difaktorkan, akan kita gunakan rumus ABC. Oke, jadi sekarang kita cari M-nya itu dengan menggunakan rumus ABC. Oke, mana? Ya. M 1, 2 sama dengan rumus ABC masih ingat? Min B, saya tulis dulu aja ya. Min B plus minus akar B kuadrat. Nah, ini yang disebut diskriminan ya. 4 AC per 2A. Oke, saya copy. Untuk soal ini berarti B-nya adalah min 1. Jadi di sini min 1. Berarti ini min 1 kuadrat. 4, A-nya 1, J-nya 2. Ini ya. Min 1 jadi 1. Lalu ini 1 min 8. Jadi min 7. Kemudian ini per 2. Nah, di sini ada akar min 7 tuh. Di ini sama dengan setengah plus minus. Gitu ya. Kemudian ini setengah akar 7.
Oke. Ya, jadi akar min 7 itu sama dengan akar 7 kali akar min 1 ya. Akar min 1 adalah I. Nah, di sini. Jadi, sekarang kita coba pisahkan alfanya berapa, betanya berapa gitu. Jadi di sini kita peroleh alfa sama dengan setengah. Alfa, mana alfa? Ini alfanya sama dengan setengah. Lalu betanya alfa dari mana buasnya? Alfa ini. Saya kembali ke ini sebentar. Nih, alfa itu adalah, jadi di sini ya. Jadi M1 dan M2 itu ketemu akar-akar kompleks. Kalau akar-akar kompleks kan berarti nanti ada bagian bilangan yang real, ada yang imajiner gitu. Oh sorry, ini sebenarnya bukan X tapi ini. Gitu maksudnya. Alfa plus beta I gitu ya. Nah, beta I berarti itu yang ada I atau J, jadi boleh misalnya kita menuliskannya pakai J boleh, pakai I boleh. Artinya yang bagian sini itu bagian imajiner. Bilangannya nggak nyata gitu ya, nggak real. Kemudian yang nggak ada I-nya itu ya bagian real. Nah, yang bagian real kita sebut dia alfa, yang bagian imajiner kita sebut dia beta, atau kita wadahkan di beta. Nah, yang alfa itu nanti akan menjadi pangkat dari eksponensial di sini, sedangkan yang beta itu menjadi sudut di trigonometrinya, cos beta X sama sin beta X gitu. Gitu Mbak Lydia. Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi kalau begitu kan sekarang nih ketemunya kan setengah plus minus setengah akar min 7. Akar min 7 itu kan boleh kita ubah menjadi akar 7i atau akar 7j. Akar 7j saja deh. Kalau anak elektro biasanya dia pakainya j. Nah, berarti bagian realnya kan setengah nih, dia alfa. Sedangkan yang bagian imajiner itu setengah akar 7. Jadi J-nya tinggal aja ini gini. Nah, kalau sudah ketemu alfanya berapa, betanya berapa, maka kita bisa tuliskan solusinya. Jadi solusi PD orde 2 ini adalah Y sama dengan E pangkat. Alfanya adalah setengah, ya. Tuh. Lalu kali, ini dikurung. Nah, di sini misalnya A kali cos setengah akar 7. X. Ya, jangan lupa karena sudut itu kan ada X-nya. Lalu plus B sin setengah akar 7X. Saya copy aja ya. Wah, jadinya besar ya. Itu gini aja. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini namanya solusi PDO 2 tapi solusi umum ya. Kalau untuk solusi khusus berarti misalnya kita punya soal begini. Jadi harus ada nilai awalnya. Ini contoh keempat misalnya. Saya kopikan soalnya dulu.
Pakai ini aja. Misal begini. Jadi ada nilai awalnya. Kita coba ya. Nanti kalau ada nilai awal begini, berarti solusi PD orde 2-nya, solusinya sampai ke solusi khusus. Gitu. Kalau ini kan umum. Umum itu berarti masih ada variabel, bukan variabel, deh, konstanta A sama B. Oke ya, sekarang kalau kita coba, kalau ada solusi, ada nilai awalnya, jawabannya sampai di mana coba? Masih sama kayak tadi, persamaan karakteristiknya. Saya copy aja ya. Ini koefisiennya 1, di sini 1, berarti M kuadrat plus M plus 1. Oke, ini jelas nggak bisa difaktorkan. Jadi tetap harus pakai rumus ABC sama nih. Oke, B-nya 1. Jadi di sini min 1 plus minus B kuadrat 4, ini juga 1. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita hitung, min 1 ini 1 kuadrat itu 1, min 4, jadi ini min 3. Ya, ini 2. Jadi kalau apa namanya kita tuliskan, kita sederhanakan, berarti ini min setengah, lalu plus minus, kemudian setengah akar 3 I J, gitu ya. Gitu. Jadi kan sekarang juga ketebak alfa dan betanya. Saya copy di sini karena hampir sama ya. Tapi alfanya di sini min setengah. Sebetulnya minnya boleh di depannya 1, boleh di depannya 2, atau di tengah-tengah gini, sama ya. Kemudian betanya itu setengah akar 3. Jadi solusi khusus, umum ya, masih umum. Solusi umum dari PD orde 2 ini adalah saya mau ngambilnya. Oke, E pangkat alfanya min setengah, berarti ini kita tambahkan setengah. Ini ya. Kemudian A kali cos setengah akar 3 plus B sin setengah akar 3. Nah, gini. Ini solusi umum. Nah, untuk mendapatkan solusi khususnya, diketahui nilai awalnya itu kalau X-nya 0, maka Y-nya 1. Dan Y aksennya 2. Nah, ini ya. Kok bisa lepas dia? Nah, jadi kita perlu mencari turunannya dulu. Nih, kalau Y sama dengan 0,
Kan ini bisa kita masukkan nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, berarti ini kita bisa tuliskan min setengah kali 0. Ini kan berarti dia 0 nih. Kemudian ini X-nya juga 0. Ini juga 0. Ya, berarti kan ini pangkat 0 itu 1. Kan ini sama dengan, sebetulnya bisa kita sederhanakan begini kan. Ini juga cos 0. Ini juga sama. Kita bisa min setengah akar 3 kali 0 itu kan 0. Jadi ini bisa sederhanakan begini. Nah, kemudian pangkat 0 itu 1. Cos 0 itu 1. Sin 0 itu 0. Ya. Jadi apa namanya? Ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Ya, ada pertanyaan? Sorry, ini Y-nya 1 ya. Ini kita ganti 1. Nah, ini. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 1. Sekarang tinggal nyari yang B. BA1. Sekarang B-nya adalah, ada bantuan yang kedua ini. Turunan pertamanya, kalau X-nya 0, itu Y-nya 2. Tapi harus dimasukkan ke turunan pertama. Jadi kita turunkan dulu ini. Nah, kalau Y-nya ini kan perkalian dua buah fungsi ya. Ini seperti U kali V. Jadi kalau kita cari turunannya, Y aksen itu sama dengan U aksen V plus UV aksen. Jadi ini U aksen berarti min setengah ya, min setengah kali pangkat ini tetap ya. Ini U aksen V, berarti yang ini V-nya masih tetap ya. Belum kita turunkan. Double. Nah, ini adalah U aksen V plus UV aksen. Sekarang ini yang tetap. Nanti kita turunkan yang di dalam kurung. Turunannya A cos setengah akar 3X adalah turunannya cos itu min sin. Jadi ini min A sin. Ini ya tetap. Besar banget ya. X. Kemudian dikalikan dengan ini. Turunannya setengah akar 3X. Setengah akar 3X itu berarti setengah akar 3 ya. Ini dikalikan sini. Dia jadi pengali. Kemudian yang suku yang kedua, yang B juga sama, turunannya sini itu cos. Tapi plus ya, di sini B cos. Sama. Ini. Akar 3X. Terus sama kali ini.
Nah, sebetulnya gini aja nggak apa-apa, nggak disederhanakan, karena toh kita mau masukkan X-nya itu 0. Sekarang kita masukkan di sini. Kalau X-nya 0, Y aksennya 2. Jadi ini sama dengan 2. Lalu ini jadi 0. Pangkat 0 itu setengah ya. Saya boleh langsung ya. Pangkat 0 itu 1, berarti ini langsung 1 gitu. Kalau gini paham nggak? Atau saya tuliskan per tahap deh. Ini X-nya karena 0 ya, jadi ini pasti 0. Kemudian ini cos 0 juga. Kemudian yang ini juga sama, sin 0. Nih. Terus ini juga sama, karena X-nya 0, maka min setengah kali 0, 0. Kemudian ini sin 0. Kemudian ini cos. Ini tuh ganti diletakkan di depan sini. Ya, biasakan konstanta diletakkan di depan ya. Ini juga sama. Nanti diletakkan di depan, berarti ini saya hapus. Terus ini 0. Nah, ya, sekarang kita sederhanakan lagi. Sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Pangkat 0 juga 1, maka ini jadi min setengah. Lalu ini hilang. Lalu ini tinggal A. Ini ya. Terus ini juga menjadi 1. Lalu ini, oh ini 0 nih. Ini ya, ini min 1 gitu ya. Tapi dia 0 nih. Satunya tulis dulu di sini. 1, ini 0. Lalu yang sini cos 0 itu 1. Jadi ini dia. Nah, ya kita sederhanakan lagi. Min setengah A ini jadi akhirnya jadi setengah akar 3B. Kurungnya ngikut jadi. Nah, gini. Padahal diketahui kan A-nya sama dengan 1 ya. Maka ini min setengah. Nah, gini. Min setengahnya kita letakkan ke ruas kanan. Jadi ini 2,5 ya. 2 tambah setengah. Nah, ini kalau saya ganti 5/2. Oke, gitu ya. Jadi B sama dengan, ini kalau sama-sama kita kalikan 2 kan jadi 5. Yang ini 5, ruas kirinya. Yang ini akar 3. Ini kita boleh hilangkan. Nah, gini ya. Jadi B sama dengan 5 per akar 3.
atau sama dengan 5 per 3 per 3. Ya, atau 5 per 3 akar 3. Nah, jadi solusi khususnya adalah ini boleh kita tulis begini. Ya, jadi solusi khususnya kita kembali ke solusi umum yang masih ada AB-nya. Lalu A-nya diganti 1, B-nya diganti ini. Nah, gitu. Jadi sudah tidak ada A sama B-nya lagi. Sudah jadi nilai, sudah ada nilainya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, bisa dipahami ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Mati ya? Masih ada kan? Oh, ini escape dulu. Oh iya, kaget saya kira hilang. Oke, satu lagi ya, Mbak Lydia masih nggak paham. Satu lagi saya kasih soal lagi, mungkin yang pertama. Yang bentuk yang bukan kedua, bukan ketiga. Ini coretan PD order 2. Kita coba yuk. Misalnya ada soal begini. Carilah solusi atau penyelesaian khusus dari PD orde 2 berikut ini. Saya nyari soal, misalnya bentuknya pakainya di double aksen begini, ini boleh. Lalu min 4 Y aksen gitu ya. Kemudian plus 3Y. Nah, sama dengan 0. Dengan nilai awal, ini ada nilai awalnya nih. Untuk X sama dengan 0, maka Y aksen sama dengan, maka Y sama dengan 2. Dan Y aksen sama dengan 1, misalnya gitu. Ini contoh aja. Nah, kalau ada nilai awal begini, berarti nanti sampai ke solusi khusus. Ya. Ini saya akan mulai dari awal. Oke, caranya pertama, kita cari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik adalah bentuk ini diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi yang ini ada turunan kedua itu diubah menjadi M kuadrat. Nih ya, ini M kuadrat. M kuadrat. Lalu min 4M. Kemudian plus 3 sama dengan 0. Ya. Nah,
Ini kalau kita lihat nih, 3 itu kan faktornya, kalau nggak 1 ya 3. Bisa 3 sama-sama 3 plus 3 sama 1, atau dua-duanya negatif, min 3 dengan min 1. Gitu kan? Karena di sini plus, jadi faktornya kalau nggak plus 3 dan plus 1 ya min 3 dengan min 1. Jadi kita bisa faktorkan nih. Karena kalau min 3 dan min 1 itu kalau dijumlah jadi min 4. Jadi kita bisa faktorkan. Nah, kita buat pemfaktoran seperti ini. Ini berarti M min 3 sama yang satunya M min 1. Gitu ya. Sama dengan 0. Ya. Jadi M sama dengan kita peroleh M1-nya sama dengan 3 dan M2-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, karena ini kan berarti akarnya dua-duanya real, nggak ada yang imajiner dan berbeda. Jadi ini cara yang pertama, solusi yang pertama. Sehingga kita akan mendapatkan solusi PD ini adalah Y sama dengan A kali E pangkat M gitu kan. E pangkat M-nya berapa? 3 sama 1. 3X, harus ditambah X ya. Dikalikan X. Sama yang satunya, suku satunya adalah B kali E pangkat 1X. Gitu. Nah, ini adalah solusi umum. Kalau tidak ada nilai awal, ini selesai. Tapi karena diketahui nilai awal, maka kita masukkan X-nya ke dalam sini. Tuh. Kalau X-nya 0, kan berarti di sini nih. Ya, kita ganti 0. Ini juga sama. Tuh ya. Ini X-nya 0, berarti Y-nya, ini kan fungsi Y nih. Y-nya 2. Ini kan berarti E pangkat 3 kali 0 itu kan 0. Jadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Jadi ini A kali 1. B kali E pangkat 0. Ini juga sama. 1. Jadi kita punya A plus B itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini kan belum bisa menyelesaikan nih. Kita belum tahu A plus B sama dengan 2 itu bisa A-nya 1, B-nya 1, atau A-nya 0, B-nya 2, atau A-nya setengah, B-nya 1,5, kan nggak tahu ya. Kita masih perlu bantuan persamaan satu lagi. Yang nilai awal berikutnya, kalau X-nya 0, ternyata Y aksennya turunan pertamanya itu 1. Kita belum punya Y aksen. Jadi harus dicari dulu Y aksennya berapa. Perlu Y aksen. Nah, dari sini, kalau Y-nya A kali E pangkat 3X, maka Y aksen sama dengan turunan dari A kali E pangkat 3X, itu A-nya kan nanti tetap. Kemudian eksponen itu kalau dikalikan, diturunkan juga tetap. Jadi ini tetap. Cuma ditambah dikalikan dengan turunannya pangkat. Turunannya pangkat itu 3X. 3X kalau diturunkan 3. Jadi ini kali 3. Gitu. Jadi ada kali 3-nya. Plus, yang ini juga sama. E pangkat X-nya tetap, B-nya tetap. Dikalikan turunannya X. Turunannya X itu 1. Jadi dia tetap. Nah, sekarang kita masukkan. Kalau X-nya 0, ya aksennya 1. Ini kita ganti 1. Lalu ini kita ganti
0, gitu kan? Ini juga kita ganti 0. Pangkat 0 itu 1. Jadi ini hasilnya adalah 3A. Ya. 1 kali 3 kali A, jadi 3A. Yang ini juga sama 1 kali B. Jadi ini B. Nah, kita punya 2 persamaan nih. Ini dan ini. Ini kita eliminasi. Kita susun ya. Nih, kalau kita jumlah, jadi kita kurangi ya. Sama sini. Jadi kita kurangi. Oke. Berarti kan 2 dikurangi 1 itu 1. Lalu sama dengan A dikurangi 3A itu min 2A. Lalu B dikurangi B 0. Jadi kita punya 1 sama dengan min 2A. Nah, A-nya berarti min setengah. A sama dengan min setengah. Nah, kalau A-nya min setengah, kita masukkan ke sini. Ini kan B-nya sama dengan 2 min A. Ya. 2 min A itu dari mana? Dari sini ya. Sini ya. Kalau A plus B sama dengan 2, maka kalau A-nya diketahui, kita nyari B-nya kan 2 dikurangi A. Jadi ini kita masukkan aja nih. B sama dengan 2 min setengah. B sama dengan 2 plus setengah, 2 setengah. 2 setengah itu 5/2. Udah. Jadi A-nya min setengah, B-nya 5/2. Ini solusi khusus kita ambil lagi yang solusi umum tadi, ini ya. Tapi A dan B-nya sudah jadi angka. Tuh, A-nya adalah min setengah. B-nya adalah 5/2. Oke, gitu ya. Yuk, sampai di sini Mbak Lydia masih belum paham atau sudah agak ada bayangan? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, karena nggak ada jawab. Belum ya, bisa dipahami ya? Oke, hari ini segini dulu supaya nggak terlalu banyak. Minggu depan kita lanjutkan yang metode ketiga. Metode ketiga itu adalah bukan metode ding, bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu sama dengan bentuk kedua, tetapi ruas kanannya adalah fungsi X. Gitu ya. Jadi hampir sama dengan bentuk kedua, tapi ruas kanannya fungsi X. Berarti cara mencarinya hampir sama, tinggal kita minggu depan mempelajari bagaimana cara mencari yang ruas kanan. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini saya akhiri dulu supaya tidak terlalu panas. Jadi kalian bisa pelajari dulu materi sampai hari ini untuk supaya minggu depan lebih mudah memahami untuk menambahkan materi yang ruas kanannya, gitu ya. Seperti biasa nanti saya akan embedkan
rekaman hari ini sama latihan soalnya. Tuh. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.